Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fitrani Dewi dari kelas A2 2020 akan mempresentasikan terkait laporan pengenalan lapangan persekolahan pertama yang biasa disingkat dengan PLP1. Nah, yang ingin saya jelaskan itu ada 5 hal. Yang pertama terkait identitas sekolah PLP pertama, yang kedua terkait aspek-aspek yang ditelusuri dan diamati, yang ketiga permasalahan yang didapatkan, yang keempat rencana penyelesaian masalah, dan yang terakhir adalah dokumentasi kegiatan. Nah, identitas sekolah. Nama sekolah yang saya tempati untuk kegiatan PLP pertama ini adalah SMA Negeri 1 Takalar dengan NPSN 40301548 dan jenjang pendidikan SMA, status sekolah negeri, alamat sekolah di Jalan Tikola dan Leo, Petalasang, Kabupaten Takalar. Kode pos 92212, Kelurahan Petalasang, Kecamatan Petalasang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kemudian terkait pembahasan kedua yaitu aspek-aspek yang ditelusuri. Yang pertama terkait kultur sekolah. Nah, di kultur sekolah ini terkait kegiatan-kegiatan apa saja yang menjadi kebiasaan di SMA Negeri 1 Takalar. Nah, pada saat pengamatan, saya mendapatkan bahwa kultur sekolah di sana itu sebagian besar telah diterapkan dengan baik. Pada saat proses pengamatan yang saya kerjakan itu sedang berlangsung juga kerja bakti di sekolah tersebut. Kemudian di beberapa dinding ruangan juga terdapat banyak slogan dan poster yang terkait dengan anjuran untuk menjaga kebersihan, ketenangan, kedisiplinan, yang memuat kata-kata motivasi, dan lain-lain. Nah, beberapa rincian kultur sekolah juga yang saya dapatkan dari proses pengamatan dan wawancara saya. Yang pertama itu kegiatan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, kegiatan upacara bendera. Yang ketiga, penggunaan seragam sekolah. Nah, di mana penggunaan seragam sekolah ini untuk hari Senin dan Selasa itu menggunakan baju putih abu-abu dengan kerudung putih. Kemudian di Rabu dan Kamis itu bajunya tetap putih abu-abu, tetapi kerudungnya bagi yang Muslim itu warna abu-abu. Kemudian di Jumat dan Sabtu menggunakan baju seragam pramuka. Kemudian yang keempat terkait pengkondisian awal belajar. Nah, guru itu pada saat masuk ke kelas untuk melakukan proses pembelajaran, sebelumnya itu mengkondisikan dulu kelas terkait dari aturan mejanya, aturan duduknya, kemudian dari segi apakah di kelas itu pada saat mau dimulai proses pembelajaran ada sampah atau tidak. Nah, itu sebelumnya dikondisikan dulu karena tadi setelah dikondisikan terlebih dahulu di awal belajar itu, pada saat proses pembelajaran berlangsung, proses pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik karena tadi sudah diantisipasi apa-apa yang kiranya bisa mengganggu pada saat proses pembelajaran. Nah, yang kelima, pengkondisian interaksi. Nah, pengkondisian interaksi ini terkait dari interaksi antar siswa dengan guru maupun antar guru dengan guru. Kemudian yang keenam tadi terkait anjuran-anjuran, kan tadi di sekolah yang saya amati itu tepatnya di SMA Negeri 1 Takalar itu di beberapa dindingnya itu terdapat anjuran untuk menjaga kebersihan, ketenangan, dan lain-lainnya. Nah, ini juga termasuk dalam kultur sekolah yang terjadi yang diterapkan di sekolah tersebut. Kemudian aspek kedua ya adalah terkait praktik baik. Nah, praktik baik yang diterapkan ini di dalam sekolah tersebut juga itu sudah lumayan bagus meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. Nah, dalam hal ini tuh yang saya amati pada saat proses pembelajaran itu biasanya kan ada siswa yang kurang memperhatikan pelajaran karena mungkin mengobrol, kurang mengerti penjelasan guru ataupun karena hal lainnya. Nah, si gurunya ini itu praktik baik yang dilakukan si gurunya ini itu dengan memberikan perhatian lebih kepada siswanya tadi, apakah dengan mengajaknya diskusi secara langsung di mejanya si siswa atau siswanya dipanggil ke meja guru untuk ditanyai kenapa tadi pada saat proses pembelajaran siswanya malah mengobrol dan tidak memperhatikan penjelasan gurunya. Jadi tadi siswa tidak akan merasa dikucilkan karena tadi kan kalau misal si siswanya tidak
memperhatikan penjelasan guru, kemudian gurunya juga tidak memperhatikan siswa, kan siswanya pasti akan merasa dikucilkan. Kenapa? Maksudnya akan bertanya-tanya kenapa saya malah tidak diperhatikan seperti itu. Jadi ini termasuk salah satu praktik baik yang ada di sekolah tersebut. Kemudian aspek yang ketiga terkait kurikulum dan perangkat pembelajaran. Nah, kurikulum yang diterapkan dalam pembelajaran itu adalah kurikulum 2013. Namun dalam pelaksanaannya sebenarnya sudah mulai beradaptasi ke kurikulum Merdeka. Nah, ini juga katanya pada saat di wawancara itu guru mitranya mengatakan bahwa kenapa belum beralih ke kurikulum Merdeka, karena kan sekolah yang saya amati ini SMA Negeri 1 Takalar ini bukan merupakan sekolah penggerak, jadi tidak bisa secara serta-merta menerapkan kurikulum merdeka secara langsung. Nah, namun walaupun tadi tidak menerapkan kurikulum merdeka, pada saat proses pengamatan itu terlihat bahwa ada program Smart Class di kelas 12 untuk mata pelajaran tertentu yang salah satunya adalah matematika. Nah, ini kan salah satu dari program tadi, program kurikulumnya. Nah, kemudian terkait perangkat pembelajaran itu, perangkat pembelajaran yang dipersiapkan oleh guru mitra yang bersangkutan itu sudah lumayan lengkap, mulai dari RPP, silabus, LKPD, dan lain-lain. Nah, aspek selanjutnya terkait strategi dan evaluasi pembelajaran. Strategi yang guru gunakan dalam proses pembelajaran itu menyesuaikan keadaan kelas. Nah, walaupun yang tertuang dalam RPP tadi adalah metode diskusi misalnya, namun dalam praktiknya ternyata tidak memungkinkan untuk menerapkan metode diskusi ini, maka guru biasa mengganti dengan metode ceramah ataupun metode yang lain yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, kemudian terkait dengan evaluasinya itu, guru juga melakukan evaluasi terhadap siswa, salah satunya dari segi proses, yaitu keaktifan siswa dalam pembelajaran. Jadi yang dievaluasi bukan hanya dari segi hasil pembelajaran atau nilai akhir saja, tapi juga dari segi prosesnya diperhatikan juga. Itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu terkait proses pembelajaran. Nah, pada saat proses pembelajaran ini berlangsung, biasanya itu ada beberapa hal yang menjadikan kondisi kelas itu kurang kondusif. Nah, karena tadi kurang kondusifnya kondisi kelas ini juga menjadi salah satu halangan atau penghalang bagi guru pada saat proses pembelajaran. Guru menilai bahwa kemungkinan penyebab dari kenapa kondisi kelas itu biasanya kurang kondusif karena salah satu jalur masuk SMA negeri itu menggunakan jalur zonasi. Artinya siswa-siswa yang masuk ke sana atau yang daftar ke sana dan diluluskan di sana adalah siswa-siswa yang berada di sekitar sekolah tersebut. Artinya kurang terfilter dari segi pengetahuan. Yang difilter itu dari segi jarak dari rumah dan sekolahnya saja. Kemudian karena pada saat proses observasi ini saya juga melakukan wawancara dan ada beberapa hasil yang saya dapatkan dari wawancara ini, yaitu yang pertama, perangkat yang guru gunakan itu ternyata masih disusun oleh tim yang terdiri dari guru-guru mata pelajaran yang bersangkutan, belum disusun secara individu. Nah, namun walaupun tadi tidak disusun secara individu, guru yang bersangkutan ini juga itu paham terkait apa-apa yang tertera atau tertuang dalam perangkat pembelajaran yang akan digunakannya. Nah, guru juga sering memadukan strategi yang digunakan seperti pendekatan pembelajaran yang nantinya itu akan pada saat proses pembelajaran itu menyesuaikan dengan kondisi siswa di dalam kelas. Jadi kalau misal kondisi siswanya memungkinkan untuk dilakukan pendekatan permasalahan ataupun yang lain itu metode ceramah dan yang lainnya itu, maka guru akan melakukan hal tersebut walaupun tadi yang tertuang dalam RPP maupun perangkat pembelajaran yang lainnya itu tidak sesuai seperti itu. Kemudian hasil yang kedua itu terkait media yang guru gunakan. Nah, media yang guru gunakan ini tuh ternyata cuma video YouTube dan penggunaannya ini juga biasanya terkendala jaringan dan perangkat LCD, karena LCD yang ada di SMA Negeri 1 Takalar itu kurang banyak dan itu biasanya dipakai oleh guru yang lain juga. Jadi ini guru kurang bisa membuat kata si guru juga, guru kurang bisa membuat media karena karakteristik materi yang terlalu abstrak. Jadi karena tadi materinya itu terlalu abstrak dan tidak bisa dikonkretkan seperti itu, maka biasanya ini
menjadi kendala kenapa penggunaan media itu masih kurang di sekolah SMA Negeri 1 Takalar ini. Contoh materinya itu seperti SPLTV. Nah, ini masih sulit untuk dikonstruksikan guru dalam bentuk media pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu guru mengaku bahwa meskipun kurikulum yang digunakan tadi masih kurikulum 2013, namun dalam pengaplikasiannya ternyata sudah mengadaptasi kurikulum Merdeka. Nah, dari hasil wawancara juga dikatakan bahwa sekolah tidak menggunakan kurikulum Merdeka karena sekolah tersebut bukan sekolah penggerak, jadi masih harus menyesuaikan dari pusat untuk jenis kurikulum yang diterapkan. Nah, saya lanjut terkait permasalahan yang saya dapatkan dalam proses pengamatan saya. Yang pertama itu terkait tingkat kedisiplinan siswa. Nah, tingkat kedisiplinan terhadap waktu dalam sekolah tersebut ternyata masih kurang. Hal ini terlihat dari siswa yang masih sering terlambat, baik pada saat jam pembelajaran pertama maupun pada saat selesai jam istirahat. Selain itu, banyak siswa yang masih sering bolos jam pelajaran dan malah nongkrong di kantin atau keluar dari wilayah sekolah. Nah, permasalahan yang kedua terkait guru yang kurang tegas dalam mengatasi kondisi kelas saat ada siswa yang dalam proses pembelajaran itu tidak memperhatikan dan malah melakukan kegiatan lain yang parahnya bisa mengganggu temannya yang lain dan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga, perangkat pembelajaran yang tertuang dalam RPP, silabus, dan lain-lain masih sering tidak sesuai dengan praktik yang guru lakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Penggunaan media juga masih sangat kurang sehingga guru hanya terpaku pada penggunaan buku paket. Yang keempat, perbedaan karakteristik siswa dalam setiap kelas menjadi masalah pada saat pelaksanaan strategi pembelajaran, baik dari segi model pembelajaran, metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, maupun yang lainnya. Dari segi proses evaluasi juga masih kurang efektif. Hal ini berkaitan dengan tingkat pemahaman siswa yang berbeda-beda, yang berakibat ke tingkat kesulitan guru untuk membuat lembar evaluasi. Yang terakhir, perilaku siswa pada saat proses pembelajaran matematika ini, di mana siswa kurang memperhatikan penjelasan guru, tidak mengerjakan tugas, dan banyak bermain dengan teman sebangkunya, terutama barisan bangku belakang, sehingga ruang kelas kurang kondusif. Nah, selanjutnya kita masuk ke rencana penyelesaian masalah. Nah, di sini ada beberapa rencana penyelesaian masalah yang telah saya susun terkait masalah-masalah yang tadi saya kemukakan. Yang pertama terkait dengan tingkat kedisiplinan siswa. Di sini saya menyarankan bahwa guru bisa memberikan peringatan atau sanksi kepada siswa yang melanggar. Namun, sanksi yang diberikan tadi itu harus sanksi yang bersifat membuat jera, memberi nilai moral, dan tidak mempermalukan siswa. Kemudian yang kedua, solusi rencana penyelesaian masalah yang saya tawarkan terkait guru yang kurang tegas dalam mengatasi kondisi kelas saat ada siswa yang dalam proses pembelajaran tidak memperhatikan dan malah melakukan kegiatan lain yang parahnya bisa mengganggu temannya yang lain saat proses pembelajaran itu, guru bisa lebih memberikan perhatian kepada siswa terkait. Jangan sampai siswa melakukannya karena ada masalah yang sedang siswa hadapi, baik masalah dari dalam sekolah maupun dari luar sekolah. Atau guru juga bisa melakukan pendekatan lebih kepada siswa-siswa yang dihadapinya tadi. Nah, yang ketiga, terkait ketidaksesuaian strategi yang tertuang dalam perangkat guru dan yang dipraktekkan dalam proses pembelajaran ini, guru bisa melakukan penyesuaian terlebih dahulu dengan siswa dan melihat karakteristik siswa beserta hal-hal lain yang mendukung sebelum menyusun perangkat pembelajaran. Jadi nanti perangkat pembelajaran yang tersusun itu benar-benar sesuai dengan kondisi di kelas. Nah, kemudian terkait dengan media tadi, guru bisa menggunakan media yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Saya lanjut ke rencana penyelesaian masalah yang keempat. Terkait strategi dan proses evaluasi, guru harus lebih banyak mencari informasi yang mendukung bagaimana mengatur strategi pembelajaran saat kondisi kelas yang dihadapi heterogen atau berbeda-beda. Nah, hal ini juga itu terkait dengan sistem evaluasi atau penilaian guru. Nah, guru sebaiknya bisa membedakan tingkat kesulitan soal sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Jadi, soalnya itu tingkat kesulitannya tidak disamaratakan antar kelas A dan kelas B. Kemudian,
Solusi yang terakhir itu untuk kelas yang siswanya kebanyakan tidak memperhatikan penjelasan materi. Dalam hal ini, guru bisa melakukan kombinasi strategi pembelajaran yang lebih menarik. Karena terkadang ada siswa yang kurang memperhatikan, bukan karena tidak suka materinya, tapi karena strategi yang digunakan kurang sesuai dengan karakteristik materi maupun karakteristik siswanya. Nah, ini bagian yang terakhir terkait dokumentasi pada saat proses observasi yang saya lakukan. Nah, ini di yang pertama ini gambar depan sekolah SMA Negeri 1 Takalar, kemudian yang kedua ini gambar lapangan sekolah dan gedung kelasnya. Yang ketiga ini gambar bagian depan sekolahnya, dan yang keempat gambar pada saat proses pembelajaran itu sedang berlangsung. Nah, mungkin itu saja presentasi yang sempat saya lakukan untuk laporan observasi dari kegiatan PLP pertama ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.